Halo guys, selamat datang di channel Bagut Surya. Kali ini saya akan membahas sebuah kasus yang terjadi pada tahun 2013. Kasus ini sangat di luar nalar karena di sini ada seorang suami yang dengan teganya mengeksekusi istrinya sendiri. Kemudian tubuhnya dipisah-pisahkan dan parahnya lagi, bagian tubuhnya ada yang dijadikan soto yang nantinya soto itu dia bagikan secara gratis kepada pelanggan-pelanggannya tanpa ada satupun yang tahu kalau soto yang mereka makan itu dagingnya daging apaan. Banget Situmorang atau biasa dipanggil Impus. Dia lahir pada tanggal 7 Maret 1977 di Desa Ambarita, Kepulauan Samosir, Sumatera Utara. Singkat cerita, pada saat dia berusia 19 tahun, tepatnya pada tahun 1996, dia merantau ke kota Jakarta. Lalu sesampainya di kota Jakarta, Impus awalnya masih tinggal sama neneknya dulu sambil nyari-nyari pekerjaan. Dia tinggal di daerah Otista, Jakarta Timur. Kemudian, akhirnya dia mendapatkan pekerjaan sebagai supir Kopaja yang mengangkut penumpang dengan rute Blok M, Manggarai. Nah, setelah dapat pekerjaan ini, Impus mulai nggak tinggal lagi sama neneknya dan memilih ngekos sendirian di wilayah Blok M. Karena pekerjaannya yang sebagai supir Kopaja, bikin dia sering menghabiskan waktu di daerah terminal. Lalu pada suatu hari di pinggir jalan, ada seorang perempuan yang menarik perhatiannya Impus. Wanita itu bernama Roinih. Saat itu, Roinih lagi mau berangkat kerja dan menunggu angkot. Terus, Impus yang lihat hal itu tanpa pikir panjang, dia langsung mengajak Roinih berkenalan. Impus ternyata sangat pintar bikin cewek lepek-lepek sama dia. Hal itu terbukti dari Roinih yang padahal baru kenal, tapi langsung tertarik sama dirinya. Yang akhirnya mereka berdua memutuskan untuk lanjut ke jenjang yang lebih serius lagi, yaitu pernikahan. Mereka menikah pada tanggal 27 November tahun 2000 di kampung halamannya Impus, yaitu di Pulau Samosir. Setelah menikah, mereka balik lagi ke Jakarta, melanjutkan pekerjaan sebelumnya dan tinggal di sebuah kontrakan di daerah Ciracas, Jakarta Timur. Pada awalnya, rumah tangga mereka masih berjalan baik-baik aja. Mereka juga dikaruniai 2 orang anak yang lahir secara sehat. Tapi seiring berjalannya waktu, Roinih mulai merasa bahwa suaminya ini bukanlah pria yang baik. Soalnya, Impus sering pulang tanpa kabar, mabok-mabokan, temperamental, dan suka berbuat onar sama tetangga sekitar. Bahkan, saking seringnya Impus berbuat onar, dia dan keluarganya pernah diusir dari kontrakan mereka sama tetangga sekitarnya. Impus dan keluarga jadinya pindah kontrakan lain, tapi masih berada di daerah Ciracas. Selain sifatnya yang temperamental, ternyata Impus ini tipikal pria yang gak cukup sama satu wanita. Pada tahun 2005, Impus kepincut sama satu wanita lain yang bernama Darna Sri Astuti, atau kita panggil aja Tuti. Tuti berasal dari Jambi yang usianya 3 tahun lebih muda dari Impus. Impus bisa kenal sama Tuti karena Tuti ini kerjanya di sekitar terminal Kampung Rambutan. Jadinya, Impus yang merupakan supir Kopaja yang memang mangkalnya di terminal Kampung Rambutan sering ketemu dan lama-kelamaan mereka pun semakin dekat. Lalu semenjak saat itu, Impus lebih sering menghabiskan waktu sama Tuti dibandingkan sama istri pertamanya, yaitu Roinih. Impus bahkan semakin jarang menafkahi keluarganya lagi dan pulang ke rumah cuma buat ngomel-ngomel doang. Pokoknya semenjak ada Tuti, Impus makin kasar ke istri pertamanya ini. Di sisi lain, Tuti pada awalnya masih belum tahu kalau Impus sudah punya istri dan punya 2 orang anak. Makanya hubungan mereka masih terus berlanjut lebih serius. Malah pada tahun 2006, Tuti mengajak Impus ke kampung halamannya, yaitu di Jambi. Dan pas di Jambi itu, saudaranya Tuti juga pada setuju sama hubungan mereka. Jadilah karena itu, Impus makin intens berhubungan sama Tuti, tanpa menghiraukan keluarganya lagi. Tapi singkat cerita, Roinih berhasil mengetahui hubungan gelap suaminya itu sama Tuti. Roinih saat itu sempat marah dan gak terima suaminya deket sama wanita lain. Tapi bukannya minta maaf, Impus malah ngamuk ke Roinih. Impus saat itu sampai melakukan kekerasan ke Roinih dengan mencengkeram lehernya sambil berkata kasar. Akhirnya karena sering melakukan KDRT pada tahun 2009, Roinih jadinya melaporkan suaminya itu ke pihak kepolisian atas tuduhan kekerasan dalam rumah tangga. Terus pihak polisi langsung melakukan pengejaran terhadap Impus. Nah, mengetahui dirinya yang diburu polisi, Impus kemudian berakting jadi pria yang baik lagi. Dengan mulut manisnya, Impus ini merayu Roinih biar laporannya dicabut. Yang kemudian Roinih termakan bujuk rayu si buaya darat ini. Dan jadinya Roinih mencabut laporan polisinya, sehingga polisi nggak bisa melanjutkan kasus KDRT tersebut. Tapi sayangnya, itu adalah keputusan yang sangat salah.
Impus tetaplah Impus. Setelah laporannya dicabut, Impus tetap jadi suami yang temperamental. Dan malah setelah itu, Impus makin beringas. Dia melakukan kekerasan yang lebih parah lagi, sampai membuat mata kirinya Roy ini mengalami kebutaan. Pada akhirnya, karena udah gak tahan lagi sama kelakuan suaminya itu, di tahun 2011, Roy ini memutuskan untuk menceraikan Impus dan membawa anak-anaknya bersamanya. Karena dia takut kalau anaknya ikut Impus, nanti malah jadi korban kekerasan juga. Impus sendiri sebenarnya gak terlalu permasalahin hal itu. Justru dia malah senang, soalnya dia bisa deket lagi sama Tuti tanpa ada hambatan. Impus dan Tuti kemudian nikah sirih di kampung halamannya Tuti, yaitu di Jambi. Nah, setelah menikah, mereka balik lagi ke Jakarta dan memulai hidup baru sama Tuti. Setelah nikah sama Tuti, Impus berhenti jadi supir Kopaja dan memutuskan buat menjadi tukang soto. Dia sama Tuti berjualan soto dengan menyewa kios di sekitaran terminal Kampung Rambutan. Kios itu juga mereka jadikan tempat tinggal sambil berjualan. Nah, di masa awal-awal mereka buka warung soto, ternyata dagangannya langsung ramai sama pelanggan. Padahal menurut warga sekitar, rasa sotonya itu biasa-biasa aja, nggak ada yang spesial dari rasa sotonya. Tapi pelanggan yang datang ramai banget. Bahkan katanya semakin malam pelanggannya semakin ramai. Dan karena hal ini juga, warga jadinya curiga sama usaha warung sotonya Impus. Soalnya aneh banget, masa cuma jualan soto, makin malam malah semakin ramai. Dan ternyata setelah dicek sama warga, warung sotonya ini cuma kamuflase. Karena ternyata secara diam-diam Impus menjual tuak dan minuman beralkohol lainnya. Jadi karena hal inilah warung sotonya itu semakin malam semakin ramai, yaitu buat mabok-mabokan. Usaha tuak ini sebenarnya udah sering ditegur sama warga sekitar karena para warga risih sama orang-orang yang sering ribut di warung akibat pengaruh dari maboknya itu. Tapi Impus tetap melanjutkan usahanya tanpa peduliin warga yang lain. Bisnis tuaknya ini semakin menarik banyak pelanggan setiap harinya, yang hal ini bikin Impus semakin kaya. Terus karena Impus sudah punya banyak duit, sifat jeleknya yang suka berselingkuh pun muncul lagi nih. Dia kemudian nyari mangsa cewek lain yang lebih menarik dari Tuti buat dideketin. Lalu pada bulan September 2012, dia mulai ngegodain wanita lain bernama Tini. Tini merupakan tukang jamu gendong di terminal Kampung Rambutan. Tini udah punya suami dan anak yang tinggal di kampung halamannya, yaitu di Karanganyar, Jawa Tengah. Jadi, Tini di Jakarta ngerantau dan tinggal sendirian. Pada awalnya, Impus cuma langganan jamu dia, tapi kemudian Impus mulai menggoda Tini secara diam-diam biar gak ketahuan sama Tuti. PDKT itu terus berlanjut selama sebulan. Lama-kelamaan, Impus semakin berani mendekati Tini, yang mana pada saat itu, Impus menyuruh Tini untuk menaruh jamunya di warung sotonya Impus. Setelah itu, hubungan mereka pun semakin dekat, yang padahal saat itu kondisinya kan baik Impus ataupun Tini sama-sama udah punya pasangan, tapi mungkin otaknya udah sama-sama ngaco ya, jadi ya udah mereka pun tetap berselingkuh. Semakin lama, mereka mulai semakin terang-terangan bermesraan di warung sotonya. Tetangganya bahkan ada yang sering lihat mereka berdua peluk-pelukan di warung sotonya. Dan kemudian Tuti pun mulai sadar bahwa suaminya ini berselingkuh sama Tini. Nah, pas awal ketahuan, Tuti sebenarnya marah kepada Impus. Tapi seperti biasa, Impus balik marah dan melakukan kekerasan kepada Tuti. Jadinya, Tuti memilih pasrah ngeliat suaminya itu bermesraan sama wanita lain. Impus kemudian semakin ngelunjak. Pada bulan Januari 2013, Impus secara terang-terangan mengajak Tini tinggal satu warung sama mereka. Jadi bayangin aja tuh gimana perasaan Tuti yang melihat suaminya ini yang ngajak wanita lain tinggal satu atap dan melakukan hubungan badan. Gokil nih. Terus yang lebih stresnya lagi, jadi nanti pas Tuti lagi jaga warung, Impus dan Tini tidur sekamar. Begitupun sebaliknya, kalau Tini lagi jaga warung, Impus dan Tuti yang tidur. Jadi kayak ganti-gantian tuh menganu-anunya. Dan warung soto mereka pun buka selama 24 jam. Tapi semakin lama, Impus semakin kasar ke Tuti. Dia nggak segan-segan memukul Tuti walaupun masalahnya sangat sepele. Sampai puncaknya adalah ketika Impus menuduh Tuti ini berselingkuh sama cowok lain. Yang sebenarnya ini aneh banget ya kan? Padahal udah jelas-jelas yang berselingkuh itu Impus, sampai membawa wanitanya tinggal satu atap. Tapi Impus juga yang marah karena mengira Tuti berselingkuh. Hal ini pun membuat mereka terlibat cekcok yang cukup besar. Tuti merasa bahwa tuduhannya itu nggak benar, sedangkan Impus semakin Tuti mengelak semakin dia emosi. Jadinya hal inilah yang nantinya bakal membuat Impus melakukan hal yang sangat sadis dan membuat heboh se-Indonesia. Pada tanggal 1 Maret 2013, sekitar jam 10 malam, Impus ngasih minuman anggur intisari ke Tuti. Terus setelah Tuti mabok, Impus nanyain tentang siapa pria yang lagi deket sama Tuti. Tapi Tuti nggak mau ngaku, jadinya Impus menyeret dia ke kamar mandi. Di sana, Tuti dilepas semua bajunya dan diguyur air. Habis itu, dia diseret lagi keluar sampai Tuti jatuh terlentang. Kemudian, Impus menyuruh Tini membeli tali plastik.
Dan setelah dapat talinya, kedua tangan dan kaki Tuti diikat di kasur dengan posisi terlentang. Terus di sini Impus ngelakuin kekerasan yang parah banget. Dia mengepalkan tangannya dan dimasukin ke lubang anunya Tuti secara kasar. Tuti sampai menjerit kesakitan saat itu. Tapi justru Impus melakukan hal yang lebih gila lagi. Impus kemudian menyuruh Tini ngisiin botol aqua berukuran 600 ml pakai air panas. Terus dimasukin ke dalam anunya Tuti lagi sampai botolnya masuk setengah. Gila, bayangin aja tuh, bukan hangat lagi, tapi botol air panas dimasukin ke situ. Parahnya lagi, padahal di situ Tini sebagai sesama wanita bukannya nolongin Tuti, tapi justru dia ngebantuin penyiksaan tersebut. Akibat hal itu, bikin Tuti semakin lemas nggak berdaya, tapi Impus tetap aja melanjutkan aksinya. Impus kemudian ngambil sepotong kayu, terus dia menghantamkan kayu tersebut ke sekujur tubuhnya Tuti, sampai Tuti babak belur, keluar cairan merah, gigi patah, dan lain-lain. Aksinya itu dia lakuin selama berjam-jam, sampai sekitar jam 2 pagi. Pokoknya sampai Tuti tergeletak di tempat gak sadarkan diri. Sementara Impus dan Tini membiarkan tubuhnya Tuti tergeletak begitu aja di kasur, gak dipindahin. Terus besoknya, yaitu hari Sabtu tanggal 2 Maret 2013, karena kasihan ngeliat Tuti yang udah gak dipedulin lagi, Tini berinisiatif mau ngasih makanan ke Tuti. Terus dia masuk ke kamar membawa makanan. Di situ dia ngeliat Tuti masih dalam keadaan gak sadarkan diri, tapi Tini masih belum tahu secara pasti saat itu Tuti masih hidup atau enggak. Terus besoknya, yaitu tanggal 3 Maret, Tini dan Impus mencium ada bau busuk yang pas ditelusuri, ternyata sumbernya itu ada di kamar tempat Tuti terbaring. Saat itu, Impus mengecek kondisi Tuti dengan cara menuangkan air putih ke dalam mulutnya Tuti, yang mana air itu nggak bisa masuk atau ditelan. Jadi dari sana, Impus akhirnya tahu bahwa Tuti udah nggak bernyawa lagi. Mengetahui hal itu, Impus sempat panik soalnya dia takut bau busuknya itu menyebar ke tetangga sekitar dan jadinya ketahuan semua. Kemudian, Impus kepikiran hal yang sangat di luar nalar manusia, parah banget pokoknya. Jadi dengan menggunakan sajam, Impus membedah perutnya Tuti, terus isinya dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam. Setelah menemukan isinya itu, ternyata baunya malah semakin menyengat, semakin menyebar kemana-mana. Jadinya, Impus memutuskan tubuhnya Tuti. Impus menyuruh Tini buat ngambil pisau dapur. Tapi pas sudah diambilin, ternyata dia berpikir bahwa itu kekecilan. Jadi Impus menyuruh Tini lagi buat ngambil golok yang agak besaran. Terus pas sudah dapat golok, Impus kemudian memulai proses pemisahan itu, yang prosesnya memakan waktu kurang lebih 2 jam. Setelah selesai, Impus kemudian menyuruh Tini buat membeli 6 lembar kantong plastik dengan harga 9.000 di sebuah warung. Setelah itu, Impus membungkus semua bagian yang udah terpisah ke dalam 6 kantong plastik ini. Jadi kalau ditambah sama satu kantong yang pas di awal banget dia membedah perutnya Tuti, berarti semuanya ada 7 kantong plastik yang berisi bagian tubuh Tuti. Terus disimpan ke dalam freezer kulkas selama 2 hari. Pada tanggal 4 Maret, saat itu kondisinya malam hari. Impus menyewa angkot ke temennya dengan harga 250.000. Saat itu, Impus beralasan kalau angkotnya itu mau dipakai untuk beli bahan buat dagangannya. Tapi si pemilik angkot itu ngasih syarat bahwa pokoknya jam 7 pagi angkotnya harus sudah dikembaliin, soalnya mau dipakai buat narik angkot lagi. Dan mereka berdua pun setuju. Setelah itu, Impus langsung mengajak Tini buat bersama-sama membuang potongan tubuhnya. Mereka pun berangkat menuju tol Cawang Cikampek. Di situ alasan Impus mau buang potongannya di jalan tol yaitu biar nanti potongannya itu hancur kelindes sama kendaraan yang lewat. Jadinya susah buat diselidikin. Terus setelah mereka masuk tol, mereka mulai membuang satu persatu bungkus plastiknya di setiap beberapa ratus meter sekali. Sampai total ada 6 bungkus yang dia buang. Saat itu, Impus bahkan membuang tubuhnya sambil meminum tuak. Nah, pas mereka lagi ngebuang kantong plastik itu, ternyata ada pengendara lain yang merhatiin aksinya. Si pengendara itu bernama Juhadi dan Effendi. Mereka awalnya sempat bingung, angkot merah itu nggak sengaja menjatuhkan barangnya atau memang sengaja membuang sampah sembarangan di jalan tol. Juhadi dan Effendi bahkan sempat mengejar angkot itu, dan Impus juga sempat berhasil ditegur. Tapi di situ Impus nggak pedulin mereka berdua dan tetap lanjut jalan. Terus Juhadi dan Effendi pun ya udah ngebiarin Impus jalan begitu aja, tanpa ada curiga sama sekali. Habis itu, Impus pun OTW pulang dan balikin angkotnya. Lalu, setelah semua rencananya selesai, Impus untuk sejenak merasa lega, terus beraktivitas kayak biasanya lagi. Nah, tapi tadi kan yang dibuang di jalan tol itu ada 6 bungkus ya. Berarti kan masih ada satu kantong plastik lagi yang belum dibuang. Kantong yang belum dibuang itu ternyata berisi jeroannya Tuti. Ada beberapa sumber yang bilang bahwa bagian tubuh yang gak dibuang itu disimpan sama Impus. Terus Impus mengolah hati dan jantungnya Tuti untuk dijadikan sambal hati goreng dan dimakan sendiri. Terus yang bikin parahnya lagi, Impus mengolah potongan-potongan lainnya untuk dijadikan soto. Udah gila pokoknya. Terus sotonya itu dia bagi-bagiin ke tetangga sekitar secara gratis tanpa ngasih tahu itu dagingnya daging apaan. Jadilah pada saat itu, para tetangga sekitar Impus di wilayah terminal Kampung Rambutan banyak yang makan soto yang berisi dagingnya Tuti.
Jadi guys, waktu Impus sama Tini lagi ngebuang bagian tubuh terakhir di jalan tol, ada pengendara lain yang mergokin Tini yang turun dan membuang kantong plastik sembarangan di jalan tol. Terus langsung buru-buru buat naik ke angkot lagi. Nah, karena si pengendara ini penasaran, jadinya dia mendekat ke kantong kresek yang dibuang tersebut. Terus pas udah dideketin, ternyata isinya adalah potongan tubuh manusia, yaitu potongan kepalanya Tuti. Pengendara itu pun langsung mual-mual tuh di situ. Mereka nggak menyangka sesuatu yang mereka temuin adalah kepala manusia yang udah membusuk. Akhirnya si pengendara itu langsung melaporkan temuannya ke petugas tol. Terus setelah petugas tol datang dan mengecek, petugas itu juga sangat nggak menyangka ada kepala manusia di sekitar jalan tol. Kemudian pihak tol langsung melaporkan temuannya ini ke pihak kepolisian, yang pada akhirnya banyak petugas polisi yang datang ke TKP untuk melakukan penyelidikan. Menurut polisi, itu yang ditemuin kan cuma bagian kepalanya aja, berarti nggak menutup kemungkinan ada bagian tubuh lainnya di sekitar jalan tol. Nah, karena hal inilah polisi akhirnya menyusuri jalan tol untuk mencari sisa-sisa potongan lainnya. Dan ternyata benar, secara total polisi menemukan ada 6 kantong plastik di 6 titik yang berbeda. Di kilometer pertama yang ditemuin sama warga, itu di kilometer 3800 ditemukan kepala. Lalu di kilometer 3300 ditemukan kaki kiri, kilometer 2600 ditemukan usus dan organ dalam yang dimasukkan ke dalam kantong plastik. Lalu di kilometer 2200 ditemukan tangan kiri dan dada bagian kiri. Di kilometer 1200 ditemukan tangan kanan, dan terakhir di kilometer 0200 ditemukan kaki kanan. Berita ini pun langsung viral di TV nasional pada tahun 2013 itu. Banyak saluran TV yang menyiarkan berita ini, yang kemudian karena hal ini juga Juhadi dan Effendi, si pengendara yang pada hari kejadian sempat menegur Impus, langsung melaporkan ke pihak polisi bahwa mereka sempat ngelihat orang yang buang kantong plastik hitam itu menaiki angkot berwarna merah. Nah, dari sini pun langsung deh ditelusuri angkotnya. Penyelidikan ini nggak terlalu sulit karena kan angkot jarang ada yang masuk tol. Jadinya lewat CCTV polisi langsung mengetahui angkot yang dimaksud. Terus polisi langsung mendatangi pemilik angkot tersebut, yang kemudian pemilik angkot bilang kalau angkotnya pada saat hari kejadian itu lagi disewa sama temennya yang bernama Banget Situmorang atau biasa dipanggil Impus. Jadinya pada tanggal 6 Maret 2013 sekitar jam 9 malam polisi langsung mengamankan Impus di kediamannya untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dan setelah dilakukan interogasi yang cukup dalam terhadap Impus dan Tini, pada akhirnya mereka berdua mengakui semua perbuatannya. Polisi juga melakukan penggeledahan di kediamannya Impus. Dari situ, polisi menemukan beberapa barang bukti, diantaranya 2 bilah pisau, 1 bilah golok, dan 1 unit angkot. Tapi pas polisi menanyakan tentang bagian tubuh Tini yang lain yang belum ditemukan sama polisi di jalan tol, Impus berkata bahwa bagian ususnya itu udah dibuang ke sungai. Terus bagian hati dan paru-parunya dia olah menjadi soto yang semuanya udah dia bagiin ke para pelanggan-pelanggannya. Hal ini pun bikin para polisi nggak menyangka, apalagi para pelanggan Impus yang mendengar kabar ini, mereka katanya langsung mules-mules karena nggak menyangka bahwa di hari itu mereka memakan bagian tubuh dari Darna Sri Astuti. Akhirnya, karena semua perbuatan sadisnya ini, polisi secara resmi menetapkan bahwa Banget Situmorang alias Impus dan Tini sebagai tersangka utama atas kasus mutasi Darna Sri Astuti. Impus sendiri terancam hukuman matoy dan rencananya persidangan itu akan dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2013. Tapi sebelum sidang itu dilakukan, pada tanggal 1 Oktober 2013 jam 4 pagi, Impus dinyatakan meninggal dunia di LP Cipinang yang disebabkan karena penyakit paru-paru basah dan TBC. Jadi ya kayaknya dia langsung kena hukuman matoy langsung dari sang penguasa. Di sisi lain, Tini yang ikut membantu aksinya, proses persidangannya berjalan lancar dan pada akhirnya Tini divonis hukuman penjara selama 14 tahun. Oke, jadi cukup sekian pembahasan tentang kasus penghilangan nyawa yang kemudian dijadikan soto ini. Semoga korban diterima semua amal ibadahnya dan para keluarga korban diberikan kesabaran atas kejadian ini. Terima kasih udah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe buat ngedukung saya bikin video selanjutnya. Kalau kalian mau diskusi atau ngasih saran hal apa yang harus saya bahas, silahkan komentar di kolom komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.